Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Implementasi Algoritma Dijkstra pada game Pac-Man. Next. Pac-Man adalah salah satu game berbentuk labirin di mana game ini telah menggunakan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan tersebut tersusun dari beberapa algoritma yang disisipkan pada program. Game Pac-Man ini dibuat untuk memberikan tujuan kepada player untuk mengambil semua titik dan menghindari ghost yang mengejar pemain. Ghost pada game Pac-Man ini dapat mengejar player dengan menggunakan beberapa algoritma. Salah satu algoritma yang dipakai adalah Dijkstra. Next. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma yang sering digunakan untuk memecahkan masalah search problem. Algoritma Dijkstra menggunakan prinsip yang hampir sama dengan algoritma greedy, di mana dimulai dari titik pertama dan akan ke titik selanjutnya yang terhubung untuk sampai ke tujuan. Cara membandingkan angka dimulai dari titik awal lalu melihat node selanjutnya. Jika terhubung, maka akan mencocokkan satu jalur dengan jalur lainnya mana yang bernilai lebih kecil, dan jika node tidak terhubung langsung di titik start atau yang dimulai, maka titik akan diberi simbol infinity atau 8 dimiringkan. Dan jika jalur yang dilalui lebih pendek, maka Dijkstra dapat melakukan perubahan angka atau update angka untuk mendapatkan nilai yang minimum. Kelebihan algoritma Dijkstra daripada lainnya adalah sering digunakan untuk menyelesaikan masalah rute terpendek. Selanjutnya dibacakan oleh Aldi Mustafa Al-Mukarramah. Metode penelitian. Yang pertama adalah pembuatan map, kemudian pengubahan map ke biner, penempatan ghost dan Pac-Man, lalu pengujian menggunakan tabel. Satu, pembuatan map. Tahap pertama adalah pembuatan map Pac-Man. Map adalah sebuah peta atau tempat labirin yang digunakan sebagai tempat ghost dan Pac-Man berada. Pembuatan map dapat dilakukan dengan mendesain map menggunakan aplikasi seperti Photoshop atau Corel. 2. Pembuatan map ke biner. Tahap kedua adalah pengubahan map ke biner. Pengubahan dilakukan setelah membuat map dan menentukan siku putaran seperti siku A, B, C, dan seterusnya. Dari map yang kita desain lagi, kita ubah ke biner dengan angka 0 dan 1. Di dalam Pac-Man terdapat sebuah map yang seperti labirin. Map tersebut dibuat berkelok-kelok yang fungsinya memberikan hambatan ke player. Map yang didesain akan dirubah ke angka biner di mana angka 1 berarti dapat dilalui atau jalur untuk jalan, sedangkan 0 adalah tembok, di mana penghalang atau tembok harus dihindari oleh pemain atau ghost, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya dibacakan oleh Bintang. 3. Penempatan ghost dan Pac-Man. Tahap ketiga adalah penempatan ghost dan Pac-Man ditempatkan awal atau di titik 0. Penempatan bisa ditaruh dimanapun, asal masih berada dalam map. Dari gambar 2, Pac-Man berada di titik A dan ghost berada di titik K. 4. Pengujian menggunakan tabel. Tahap keempat adalah pengujian menggunakan tabel
yang digunakan ghost, sehingga pencarian rute terpendek untuk mengejar pacman. Berikut beberapa rute algoritma Dijkstra yang digunakan untuk menyelesaikan masalah rute terpendek tersebut. 1. Titik awal bernilai 0. 2. Titik lainnya tidak diketahui atau tak terhingga. Maksud titik lainnya adalah titik yang tidak terhubung langsung dengan visited. Contoh saja node K dengan N. Node K dengan N diberi tanda tak terhingga karena tidak langsung terhubung dengan node K, melainkan terhubung dengan node M. 3. Pilih titik dengan cara optimal dari titik awal. Cara optimum adalah cara terbaik yang didapat dari visited. Pilih jarak dengan nilai yang paling kecil. 4. Titik paling dekat yang belum dikunjungi. Pada titik terakhir kita lakukan perhitungan untuk menentukan jaraknya dari titik awal. 5. Jika jarak yang dihitung lebih kecil dari jarak yang sudah diketahui, maka kita tentukan bahwa jarak paling dekat adalah dari titik yang baru kita dihitung. 6. Lalu kita update titik sebelumnya dengan titik yang baru. Jika sudah selesai, 7. Jika sudah selesai pada titik akhir yang sudah optimal, kita masukkan ke daftar visited agar tidak dilakukan perhitungan lagi. Selanjutnya dibacakan oleh Ivan. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian dari awal hingga akhir, didapatkan beberapa kesimpulan, yaitu berdasarkan dari hasil pengujian terhadap algoritma Dijkstra cukup baik melakukan pencarian rute terpendek, yaitu dengan mendapatkan nilai 13 sesuai dengan perhitungan manual mencari rute terpendek. 2. Algoritma Dijkstra hampir sama dengan algoritma Grandy, di mana dia akan mencocokkan satu node dengan node lainnya. 3. Node yang tidak terhubung langsung dari titik visited akan diberi tanda tak terhingga, dan node yang terhubung dengan node visited akan tertulis angka sesuai jarak yang dimiliki. 4. Dibutuhkan analisis dan juga perhitungan matematika untuk memecahkan masalah rute terpendek tersebut yang akan diimplementasikan ke dalam game pacman. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.